Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bi ni'matillah haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda di Hujah Aswaja. Edisi hari ini, hari Senin, tepatnya tanggal 20 Maret 2023. Kembali saya Adi Prasetyo menyapa Anda di Hujah Aswaja. Dan tinggal hitungan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kira-kira apa saja persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh pemirsa yang ada di rumah nih? Pastinya juga sangat banyak hal yang menarik yang ingin kita bahas. Oleh karena itu kita akan membahasnya tentang gembira menyambut Ramadan bersama Ustadz Abdul Qadir Makhrusi yang sudah berada bersama saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat sekali nih Ustadz. Ini apa aura karena ingin menyambut bulan Ramadan atau apa nih Ustaz? Insya Allah. Begitu nggih. Alhamdulillah. Semoga nggih bahagia menyambut Ramadan. Nggih. Saking bahagianya saya sampai suaranya rada-rada habis nih Ustaz. Alhamdulillah. Berarti ini banyak job ini Ustaz ya kemana-mana. Amin. Barokahnya Hujah Aswaja nih Ustaz. Berkah Ramadan juga kan ya. Berkah Ramadan. Banyak acara di berbagai daerah, di berbagai tempat. Amin. Amin. Ini karena manajernya juga nih Mas Joni. Nggih, Ustaz, tentang gembira menyambut Ramadan. Sebetulnya seperti apa sih cara kita menyambut bergembiranya menyambut Ramadan itu? Apakah harus dengan ada orkes Melayu, ada jingkrak-jingkrak sebagainya? Apa seperti itu, Ustaz? Alhamdulillah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kerinduan dan kecintaan yang luar biasa pada bulan Ramadan. Masya Allah. Jauh sebelum Ramadan itu tiba, 2 bulan sebelumnya bahkan, di bulan Rajab, Rasulullah sudah bersiap diri dengan berdoa. Masya Allah. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi doa ini tentu sekaligus sebagai ekspresi kecintaan Rasulullah pada bulan Ramadan. Subhanallah. Di mana masih 2 bulan Rasul sudah meminta kepada Allah agar diberi kesempatan untuk bisa sampai dengan bulan Ramadan, menikmati bulan Ramadan, merasakan indahnya bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mempersiapkan diri dengan berpuasa di bulan Sya'ban. Kemarin sudah dijelaskan pada kajian-kajian sebelumnya tentang puasa di bulan Sya'ban. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu pernah ditanyakan oleh sahabat tentang puasa terbaik. Tentang puasa terbaik. Puasa yang paling baik itu puasa apa, hai Rasul? Rasulullah menjawab, Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Adalah puasa Sya'ban untuk menyambut, mengagungkan bulan Ramadan. Jadi Ramadan belum tiba, kita sudah mempersiapkan diri kita secara spiritual. Dengan doa wa ballighna Ramadan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan puasa di bulan Sya'ban, di samping alasan-alasan lain, karena Sya'ban itu memang bulan di mana amal manusia itu diangkat dan dilaporkan kepada Allah. Amal baiknya, catatan-catatannya. Semua amal perbuatan manusia itu dilaporkan pada Allah. Di samping itu, ternyata juga ada dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, li ta'zimi Ramadan. Puasa Sya'ban itu untuk menyambut, mengagungkan, mentarhib bulan Ramadan. Dan itu puasa istimewa terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, jadi itu cara yang diamalkan oleh Rasulullah, cara
cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Allahumma sholli wa sallim. mewujudkan kegembiraannya menyambut bulan suci Ramadan. dengan berpuasa tadi Ustaz nggih. Satu dengan berdoa, Berdoa. di Sya'ban dengan Berpuasa. Nggih, Ustaz, lantas bagaimana nih kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita, terutama para saudara-saudara Nahdliyin ini Ustaz. Biasanya kalau menyambut Ramadan ini ada kegiatan-kegiatan yang kadang kegiatan itu menurut beberapa kelompok adalah kegiatan yang nggak boleh nih, bid'ah nih dan sebagainya. Baiklah. Bagaimana itu? Jadi ini yang harus kita luruskan. Kita ini Masya Allah masyarakat dengan tradisi dan kearifan lokal yang luar biasa. Betul, Ya. Ustaz. Kita memiliki tradisi namanya megengan. Megengan, nggih. Tentu di dalam Al-Quran nggak ada itu Nggak megengan. ada. Ustaz, ya. Al-megengan nggak ada. Ustaz. Nggak ada. Dalam hadis juga tidak akan ditemukan itu megengan itu. Karena megengan ini murni produk kearifan lokal masyarakat Jawa mungkin, dan mungkin masyarakat Madura. Ada tradisi megengan. Dan itu diwujudkan dalam bentuk apa? Satu, dalam bentuk orang dahulu itu megengan itu diwujudkan dalam bentuk bancaan. Bancaan itu apa? Bancaan itu apa Ustaz? Betul. Bancaan itu bahasa lainnya yang lebih familiar dengan bahasa pesantren adalah sedekah. Oh, sedekah. Sedekah. Iya. Malum Ustaz, saya itu biasanya tinggal di tidak di Jawa, jadi nggak tahu bahasa bancaan itu apa. Insya Allah. Berarti jadi bahasa kenduri gitu Ustaz ya. Kenduri, bancaan, kenduri. Bahkan ada jajan yang sangat identik dengan megengan itu adalah jajan apem Ustaz ya. Apem. Jadi orang Jawa biasanya ketika megengan ini yang pasti tidak akan terlewatkan itu adalah jajan apem. Kenapa sih Ustaz harus apem? Ya, ada apa sih dengan apem itu? Wallahu a'lam itu nanti kita cari akar filosofisnya seperti Kenapa apa. harus namanya Ya, apem gitu? Yang jelas apem ini rupanya identik dengan megengan. Kita tidak tahu. Secara syariat Islam intinya megengan ini adalah sedekah. Kita berbagi, menyiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan dengan cara apa? Antara lain yang kita lakukan sebagai wujud kearifan lokal masyarakat kita adalah bancaan atau kenduri megengan. Diwujudkan dalam sedekah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, mungkin kita pada hafal pada surat Al-Lail, bahkan ayat surat itu diawali dengan sumpah. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka siapa yang memberi, berbagi, mungkin berwujud sedekah, diberikan kepada orang-orang yang tak berpunya, ya, ngundang mungkin adik-adik yatim, mungkin ngundang siapa, atau mungkin dibagikan kepada tetangga-tetangga kita sebagai wujud sedekah kita. Fa amma man a'ta wattaqa, dan dia bertakwa, artinya dia memberi disertai dengan ketakwaan, didasari dengan ketakwaan. Wa saddaqa bil husna, dia membenarkan dengan balasan yang terbaik dari Allah, yang lebih baik dari Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan dia lil yusra. Pada sebagian ahli tafsir memaknai al jannah, menuju surga. Sebagian ahli tafsir memaknai al khair, Allah mudahkan pada jalan kebaikan. Artinya sedekah ini menurut ayat ini akan berfungsi. Akan berfungsi apa? Fasanu yassiruhu lil yusra. Fungsinya sedekah itu antara lain oleh Allah akan diberi kemudahan menuju kebaikan demi kebaikan. Terutama kebaikan di bulan Ramadan. Kebaikan di bulan Ramadan, sebagaimana doa para ulama tempo dulu ketika sudah memasuki bulan Ramadan, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku li Ramadan, untuk menyambut bulan Ramadan.
menyambut bulan Ramadan. Selamatkan aku. Selamatkan dari segala penyakit, minal amrad, minal masaib, minal baliyat, dari segala penyakit, dari segala cobaan, dari segala musibah. Karena kita akan menghadapi bulan Ramadan. Baik. Agar di bulan Ramadan itu Allah beri al-yusra, kebaikan demi kebaikan. Subhanallah, kita mendapatkan kesehatan. Alhamdulillah kita mendapatkan semangat untuk beribadah dari Allah. Maka agar semua itu kita dapatkan, ulama-ulama dulu, terutama ulama-ulama pesantren, guru-guru kita di NU ini mengajarkan, ayo sedekah, ayo pegangan. Oke. Untuk apa? Fasanu yassiruhu lil yusra. Ini cara kita untuk meraih kemudahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti banyak sekali sebetulnya untuk menyambut bulan suci Ramadan caranya Ustaz. Insyaallah. Dan hal yang semacam itu sebetulnya diperbolehkan Ustaz. Hukumnya karena memang sedekah ini pada intinya adalah satu ibadah. Baik. Yang ghairu muqayyada biwaqtin. Kita memperbincangkan tentang gembira menyambut Ramadan. Kalau bahasa kita ini ada megengan. Nah, kita tanya kepada Ustaz Makhrus ini, megengan itu isinya apa saja Ustaz? Apakah ada tuntunan dari Kanjeng Nabi harus megengan dan megengan diisi dengan ini begitu? Atau bagaimana Ustaz? Monggo. Baik, jadi sekali lagi perlu saya pertegas bahwa megengan ini adalah produk kearifan lokal. Produk kearifan lokal Indonesia. Indonesia. Rahmatan lil alamin. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi ini murni produk kearifan lokal. Ini menyangkut adat istiadat. Tidak menyangkut ibadah kita. Oke. Ini semata-mata menyangkut adat istiadat. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan ibadah kita, tidak ada. Semata-mata kita megengan ini adalah kita menjalani tradisi. Dan tradisi di dalamnya itu baik apa? Ya Ustaz, ya. Nah, ini kita lihat tradisi ini di dalamnya apa? Di dalamnya satu sudah saya sampaikan tadi, di dalamnya adalah sedekah. Bancaan, kenduri, bagi-bagi apem, nasi kotak dan seterusnya. Itu isinya. Secara Islam, bancaan itu adalah seperti yang sudah sampaikan tadi, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Bancaan, megengan ini adalah dalam bahasa kita adalah sedekah atau hadiah, atau yang lebih luas lagi adalah hibah kalau dalam bahasa fikih. Oleh karena itulah dalam tradisi megengan itu tidak ada yang keluar atau yang bertentangan dengan norma-norma syariat. Karena satu di dalamnya hanya ada sedekah. Ada sedekah isinya. Sedekah itu saja. Dan itu sedekah itu fungsinya luar biasa. Seperti yang Allah janjikan dalam Al-Quran, fasanuyassiruhu lil yusra. Ulama kita, kiai-kiai kita mengajarkan untuk bancaan agar Allah memberikan kita fasanuyassiruhu lil yusra, itu janjinya. Allah beri kemudahan, kebaikan, kelancaran, terutama kesehatan, sehingga kita bisa benar-benar maksimal menjalankan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Berkahnya sedekah itu tadi. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, apa dalam tradisi megengan itu? Dalam tradisi megengan itu yang kedua adalah kebiasaan masyarakat kita jelang bulan Ramadan, megengan itu datang ke kuburan. Ngapain Ustaz? Yang pasti tidak nyembah kuburan. Yang pasti tidak nyembah kuburan, yang pasti tidak meminta kepada ahli kubur, kepada ahli kubur, yang pasti kita tetap la ilaha illallah. Nah ini kadang-kadang doa kita hanya kepada Allah. Datang ke kuburan, satu ngapain? Perintah Rasulullah. Dalam hadis kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fazuruha, maka datangilah, berziarahlah kalian pada kuburan itu. Untuk apa? Disebutkan dalam hadis litudzakkirul akhirah, untuk mengingatkan kita pada akhirat, untuk mengupgrade keimanan kita. Insyaallah. Karena kita mau memasuki bulan Ramadan.
di mana di dalam bulan Ramadan itu memerlukan semangat yang baru, memerlukan kekuatan fisik, ngecas mental, lah Ustaz, perlu ngecas dulu. Ngecas mental apa rohani ya Ustaz ya. Jadi supaya kita itu benar-benar siap menghadapi bulan Ramadan, keimanan kita siap, spirit kita benar-benar siap, rohani kita siap, maka antara lain yang diajarkan oleh ulama-ulama kita adalah nyekar ke kuburan. Untuk apa? Litudzakirul akhirah. Ben eling akhirat. Supaya sadar. Insyaallah. Supaya keimanan kita ini terupgrade. Bertambah mantap begitu Ustaz. Semakin kuat. Karena memang kadang subhanallah kadang di antara kita keimanan itu ada yang tidak bisa dikuatkan dengan nasihat, ada yang tidak bisa dikuatkan dengan mau'idhah, tapi justru orang itu kadang menjadi sadar ketika ingat kematian. Ketika diajak ke kuburan ya Ustaz. Makanya pernah mungkin disampaikan pada acara Hujjah Aswaja juga, Khalifah Utsman bin Affan itu kan pernah ditanyakan, mengapa? Karena beliau menangis sejadi-jadinya sampai air mata itu membasahi jenggotnya. Masya Allah. Padahal ditanyakan itu di dalam hadis itu oleh sebagian sahabat, panjenengan ingat surga, ingat neraka tidak menangis. Tapi ketika berada di kuburan beliau menangis sejadi-jadinya. Akhirnya beliau menjelaskan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Bahwa kuburan itu adalah pos pertama dari sekian pos-pos yang akan dilewati kelak di akhirat. Masya Allah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Kalau pada pos pertama, pos kuburan ini sudah selamat, maka proses selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Ya Allah. Sebaliknya wa illam yanju, tapi kalau pada pos pertama ini sudah tidak selamat, sudah na'udzubillah, Astagfirullahaladzim, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka pos-pos selanjutnya akan lebih dahsyat. ya Allah. Itu yang menjadikan Khalifah Utsman bin Affan Menangis sampai jadi-jadinya sampai air mata mengalir deras, Masya Allah. membasahi jenggotnya. Jenggotnya. Makanya disinilah perlunya kita datang ke kuburan, nyekar kepada ahli kubur. Untuk apa? Mengupgrade keimanan kita, itu dzakirul akhirah, supaya kita sadar pada kematian, sadar pada akhirat. Wa tuzahhida fid dunya, agar paling tidak hadis ini diterjemahkan paling tidak walituzahhida fid dunya, paling tidak kedunyan. Paling tidak. Ini Paling kan tidak zuhud kedunyan. itu kan angel kan ya. Gitu. Zuhud itu kan angel. Zuhud ini kan asketik. Ya. Jadi hati kita itu tidak sama sekali pada dunia. Hati loh ya, hati. Kalau tangan, dompet monggo, tapi hati itu tidak sama sekali pada dunia. Ini kan berat sekali kan. Maka saya terjemahkan lebih sederhana saja, ya ben gak kedunyan aja. Karena kita menghadapi bulan Ramadan, supaya kita sadar, keimanan kita terupgrade, kecintaan kita pada dunia itu tidak berlebihan. Menghadapi Ramadan kita puasa, kita tarawih, kita qiyamul lail, kita qiraatul Quran, maka harapannya dengan nyekar semua teringat itu kembali dan terupdate, dan lebih mantap lagi imannya begitu Ustaz. Insya Allah. Terus ada apa lagi nih selain kita berziarah, ada juga hal lain apa nih Ustaz di Bengkengan ini? Sepertinya yang dilakukan oleh jamaah kita, ada warga Nahdien khususnya, kami tinggal di Surabaya. Di samping mereka Masya Allah bancaan, tumpengan Ustaz ya, dan sudah di mana-mana ini saya sudah beberapa malam. Sekarang sudah banyak nih Ustaz di musola-musola nih. Dari tadi malam nih banyak nih. Beberapa malam makan tumpeng terus. Betul. Masya Allah. Jadi karena ada acara maksimal itu, Masya Allah, apa yang dilakukan di samping mereka bancaan, ziarah kubur, lalu apa yang mereka lakukan? Yang ketiga, yang mereka lakukan itu adalah kirim doa. Beda ya Ustaz dengan ziarah kubur dengan kirim doa itu? Ya tentu beda, karena ya ziarah kubur itu ya sekedar ziarah. Mungkin dengan sekedar ziarah saja sudah cukup menjalankan sunnah. Lebih-lebih
kita ziarah sekaligus mendoakan. Karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke makam Baqi, Rasul menghaturkan salam. Setelah salam, Rasulullah mendoakan mereka, Allahumma ghufir li ahlil Baqi al-gharqad. Ya Allah, ampuni dosa-dosa penduduk atau penghuni makam Baqi ini. Jadi di samping Rasulullah ziarah, juga Rasulullah mengajarkan untuk mendoakan. Nah, di masjid-masjid, di musala-musala warga kita, warga Nahdien, ya alhamdulillah mereka ziarah kubur, nyekar ke makam orang tua, makam leluhur, lalu mereka juga, masya Allah, menyempatkan diri untuk mendoakan mereka, mendoakan mereka. Karena memang sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadiyatal ahya'i ilal amwat al-istighfaru lahum. Cara kita untuk memberi sesuatu kepada orang-orang yang sudah meninggal. Mungkin orang tua kita sudah meninggal, atau mungkin saudara kita sudah meninggal, atau siapa. Cara kita untuk berbagi dengan mereka, cara kita untuk berbagi kebahagiaan dengan mereka adalah al-istighfaru lahum. Mendoakan, memintakan pengampunan kepada Allah buat mereka. Itu salah satu cara kita untuk berbagi dengan mereka, untuk membahagiakan pada mereka. Karena Masya Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Ketika kita mendoakan mereka dan doa itu sudah benar-benar sampai pada mereka, كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيا وَمَا فِيهَا. Beliau adalah tim Aswaja. Itu kan ibadah itu, nggak perlu disebutkan. Tim beliau adalah tim Aswaja NU Center Jawa Timur. IG-nya Ustadz ada mau Ustadz? Instagramnya Ustadz ini ada nggak? Ada, insya Allah. Apa nih? Mungkin pemirsa pengen. Sudahlah, nggak usah lah. Biar gabung di TV 9 aja Ustadz. Di TV 9 Ustadz, tadi hadis yang disampaikan Ustadz mungkin bisa diulang kembali Ustadz. Ini yang baru bergabung mungkin juga belum melihat atau belum mendengarkan hadis tadi Ustadz mungkin. Baik, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, mal mayyit fil qabri illa kal gharik al mutaghaghis yantaziru da'watan talhaquhu min abin au ummin au akhin au ibnin au kamaruya fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Jadi sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang itu ketika sudah meninggal oleh Rasul diibaratkan seperti orang yang tenggelam, dia berteriak meminta pertolongan, bengok-bengok jaluk tulung. Masya Allah. Dari siapa? Tentu dari orang tuanya mungkin, dari saudara atau mungkin dari anak. Dari siapa lagi? Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Ketika doa itu benar-benar datang, mengikuti mereka, mereka dapatkan doa itu. Masya Allah. Jelang bulan Ramadan, kumpul-kumpul di masjid berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah agar oleh Allah diberi keselamatan di bulan Ramadan. Lalu kita sedekah agar oleh Allah diberi kelancaran di bulan Ramadan. Lalu kita, Masya Allah, juga kita mendoakan kedua orang tua kita, leluhur kita, saudara kita. Ketika doa itu benar-benar sudah sampai pada mereka, kata Rasulullah, فَإِذَا لَحِقَتْهُ kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Doa itu kalau sudah sampai kepada ahli kubur, maka ahli kubur itu saking senangnya diibaratkan oleh Rasulullah lebih senang dibandingkan dunia seisinya. Masya Allah. Saking senangnya. Oleh karena itu kalau kita ingin membahagiakan orang tua kita, menyenangkan orang tua kita, sementara mereka sudah tidak ada. Salah satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita ingin membahagiakan mereka yang sudah tidak ada, doakan. Karena doa itu ketika sudah didapatkan oleh mereka, maksudnya pahala dari doa itu kalau sudah benar-benar Allah turunkan kepada ahli kubur, kanat ahabba ilaihi minad dunya ma fiha. Senangnya luar biasa, melebihi senang mereka dibandingkan dapat dunia seisinya. Ya Allah. Ini pentingnya kita mendoakan mereka
para ahli kubur, lebih-lebih kedua orang tua kita. Ya Mungkin mohon maaf dahulu ketika mereka ada, masih hidup bersama kita, kita belum bisa berbuat apa-apa atau belum bisa membahagiakan mereka. Ya Allah. Sekarang mungkin rizki sudah ada, ingin membahagiakan mereka. Satu yang harus kita lakukan untuk membahagiakan mereka, menyenangkan mereka, doakan mereka. Maka para ulama ngajak kita, ayo jelang bulan Ramadan, doakan mereka supaya mereka senang. Sebagaimana kita senang menghadapi bulan Ramadan, mereka juga senang mendapatkan anugerah maghfirah, pengampunan, anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, beri mereka segerwara rohaninya maksudnya. Wa'fu anhum. Masya Allah, jika itu mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa kita, mereka senangnya luar biasa. Itu yang harus terus kita lestarikan, budaya masyarakat Indonesia yang sungguh luar biasa dalam menyambut kehadiran bulan Ramadan, mentarhib mengagungkan bulan Ramadan. Di samping Masya Allah kita doa bersama sebagaimana Rasulullah berdoa, wa ballighna Ramadan. Ulama-ulama dahulu berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Sebagaimana yang ada dalam kitab Hilyatul Awliya, dalam juga kitab Ad-Du'a karyanya Imam At-Tabrani. Setahu saya ini adalah doa para ulama. Saya juga baca ini ada hadisnya kalau tidak salah hadisnya sahabat Ubadah bin Samit, tapi saya baca-baca kok sepertinya ini hadis dhaif dan lain sebagainya, maka saya tidak sampaikan di sini. Saya sampaikan ini adalah ulama-ulama terdahulu ketika menyambut bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Kalau sudah ngomong bahasan orang tua ya Ustadz ya, apalagi sudah memasuk bulan Ramadan gini ya, pasti gimana begitu apalagi yang sudah tidak punya orang tua ya Ustadz? Insyaallah. Ustadz ya, masih ada ya orang tua? Alhamdulillah, abah yang sudah tidak ada. Insyaallah. Umi ini Ustadz. Kita di mana orang tua sudah tidak bersama kita secara jasmani, maka bersamai mereka dengan rohani kita, dengan doa kita, dengan istighfar kita buat mereka. Astaghfirullahalazim li wa lidayya. Rabbi ufirli wa lidayya. Kalau dalam Al-Quran seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbana ufirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Itu doa-doa kita buat mereka orang tua kita yang telah tiada. Ustaz, kalau sekarang kan ada megengan di kita nih. Kalau dulu zaman Rasulullah, apakah ada juga tradisi megengan dengan nama yang berbeda gitu? Al-megeng atau apa begitu? Baiklah, harus saya jelaskan kembali. Ini sekali lagi adalah tradisi. Ya. Jadi ini adalah tradisi. Tradisi kita, ini produk kearifan kita, sehingga apa yang kita lakukan, tradisi kita ya tidak semuanya mengacu dari Rasulullah, apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Yang penting tidak bertentangan dengan ajaran yang beliau bawa, dengan nilai-nilai yang beliau tanamkan, dengan norma-norma yang beliau ajarkan. Yang penting tidak bertentangan. Dan sesungguhnya 3 amaliyah yang kita lakukan ini semua adalah tentu bagian dari ajaran Rasulullah. Sedekah itu ajaran Rasulullah, ziarah kubur itu adalah ajaran Rasulullah, mendoakan orang tua itu juga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja 3 amaliyah ini tidak ada ketentuan harus dilakukan di bulan Sya'ban, jelang Ramadan. Tidak seperti itu. Ini ibadah kapan saja boleh, kita sedekah kapan saja boleh, kita ziarah kubur kapan saja kita boleh, kita mendoakan orang tua kita saja boleh, tetapi kita punya momentum tersendiri dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Masya Allah, euforia kita diwujudkan dalam bentuk amaliyah yang sangat positif. Sedekah,
ziarah dan kirim doa. Itu yang sedekahnya itu termasuk tadi Ustadz ya, tidak harus ada apem ya Ustadz ya. Masya Allah. Rupanya Ustadz ini khawatir kehilangan apem ini. Kalau di Madura ada apem juga sih Ustadz? Masih. Ya, dan apem ini khas kita Ustadz ya, khas kita. Betul. Sekedar cerita saja, dahulu pernah saya ngisi megengan di salah satu tempat. Kebetulan tempat itu berdekatan dengan pasar jajan. Jadi saya pulang dari masjid itu dikasih apem 2 kresek Ustadz. Masya Allah. Kalau apel 2 kresek kan enak ditaruh di kulkas ya Ustadz. Kalau apem 2 kresek tidak apa kan. Ustadz, nah ini persiapan apa saja juga Ustadz kalau menuju ke menyambut bulan Ramadan ini? Apakah kita harus mengaji atau apa, atau ada wirid-wirid khusus untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, atau sekedar biasa-biasa saja, itu bagaimana Ustaz? Masya Allah, jadi ini yang perlu kita benar-benar kita persiapkan. La haula wa la quwata illa billah. Satu adalah persiapan fisik. Makanya kenapa Sya'ban itu Rasulullah berpuasa. Tadi sudah dijelaskan li ta'zimi Ramadan, persiapan fisik. Bahwa fisik kita ini sudah benar-benar siap untuk menjalani ibadah puasa. Artinya karena ini yang wajib kan Ustaz ya. Ini yang wajib. Puasa ini yang wajib. Selebihnya kan ini sunnah ya. Qiyam sunnah, qiraah sunnah kan ya. Ya. Jadi yang paling penting adalah persiapan fisik kita. Membiasakan kita dengan menjalankan ibadah puasa mulai dari bulan Sya'ban. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Megengannya Rasulullah di situ. Jadi megengannya Rasulullah itu puasa, mempersiapkan menghadapi bulan Ramadan, li ta'zimi Ramadan itu tadi. Jadi megengan kita berbeda. Karena kita ini memang suka bancaan Ustaz ya. Betul. Bancaan. Acara ini kendurenan, ini lagi kendurenan, itu lagi kendurenan. Sukanya kita di situ. Alhamdulillah. Itu perbedaan kita ya. Panggangnya saya jadi warga NU saja. Alhamdulillah. Dikit-dikit kendurenan begitu saja. Insyaallah la haula wala quwata illa billah. Yang kedua tentu adalah persiapan rohani kita. Persiapan mentalitas kita, persiapan keimanan kita agar benar-benar memasuki bulan Ramadan ini benar-benar Masya Allah kita benar-benar menghadapi Ramadan dengan nawaitu yang luar biasa agar kita mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dambihi itu. Baik. Jadi melalui shoma Ramadan, melalui qama Ramadan kan sama itu hadisnya, mirip-mirip ya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ada yang man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Jadi hadisnya ada hadis tentang siam puasa, hadis tentang qiyam ibadah malam di bulan Ramadan. Sama-sama dijanjikan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentang pengampunan ini nanti alhamdulillah kita masih ada waktu 1 segmen lagi. Nah, semoga suara saya masih kuat ini untuk tetap mengantarkan Ustadz. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan panjenengan. Amin. Semoga Ustadz juga begitu senantiasa sehat. Ustadz, kita ada pertanyaan juga nih. Bagaimana kalau sudah hampir masuk bulan Ramadan, tapi kita lupa, aku pengen tahu duit puasa yang bolong, belum sempat mengganti. Ini bagaimana Ustadz? Ya segera disaur. Begitu ya Ustadz? Segera disaur, sebab nanti kalau sudah masuk bulan Ramadan lalu belum disaur, kalau punya hutang sehari jadi 2 hari. Kalau punya hutang 2 hari jadi 4 hari akhirnya. Jadi kemudian jadi berlipat Ustadz ya. Kalau misalnya punya hutang. Memang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Ketika bulan Sya'ban itu sudah dapat separuh, kan sudah dapat separuh Ustaz ya, sudah hampir separuh, lebih dari separuh nih Ustaz. Sabda Rasulullah, fala tasumu, jangan berpuasa. Artinya adalah bahwa kita jangan memulai puasa ketika Sya'ban itu sudah dapat separuh. Loh bagaimana orang yang memang puasa Sya'ban dari awal? Lanjut. Bagaimana dengan orang yang memiliki kebiasaan puasa Senin Kemis? Lanjut.
Bagaimana orang yang punya kebiasaan puasa Daud? Lanjut. Bagaimana dengan orang yang punya hutang puasa sampai dengan hari ini belum dibayar? Maka segeralah membayar ibadah puasa itu. Karena jika nanti masuk bulan Ramadan dan belum terbayar, maka hutang 1 hari, hutang sehari maksud saya, jadi 2 hari. Hutang 2 hari jadi 4 hari. Berbunga begitu Ustaz? Berbunga. Iya, jadi seperti itu. Kalau Ustaz misalkan ingatnya ketika sudah masuk bulan Ramadan, Ustaz bagaimana Ustaz? Tetap saja, ingatnya kalau masuk di bulan Ramadan tetap saja. Tetap wajib mengqadai nanti tentu setelah bulan Ramadan. Ayyaman ma'dudah. Ya, maksudnya fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi berpuasa di hari-hari yang lain nanti di bulan berikutnya. Dengan ketentuan yang sudah saya sampaikan, menurut mazhab Syafi'iyah, kalau kita punya hutang 6 hari, belum disahur, berarti harus nyaur 12 hari. Jadi 12 hari. Itu setelah berturut-turut. Kalau 30 hari hutangnya Ustaz. 30 juta jadinya ya. Ustaz, kalau nyaurnya itu Ustaz, apakah langsung rentetan terus atau boleh tidak sekarang harus puasa, besok enggak puasa begitu? Menyaur bulan Ramadan itu tidak harus mutawaliyah. Tidak harus berkesinambungan. Boleh terpisah. Sekarang kita kuatnya sehari, besok kita break dulu, besoknya lagi. Jadi fa'iddatum min ayyamin ukhar itu tidak harus mutawaliyah. Tidak harus berurutan, Ustaz. Baik. Nggih, Ustaz, ini kita tanpa terasa sudah ada di penghujung perjumpaan Hujah Aswaja di tahun ini, Ustaz. Masya Allah, la haula wala quwwata illa mungkin billah. Dan penutup dari episode Hujah Aswaja tahun ini adalah Ustaz dengan gembira menyambut Ramadan. Mungkin ada kesimpulan dari perbincangan kita dari awal sampai sekarang nih, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah, tentu kami sebagai bagian dari tim Aswaja Center PWNU Jatim menyampaikan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sesuai dengan doa ulama terdahulu, Allahumma sallimna li Ramadan, selamatkan kami untuk menyambut bulan Ramadan ini. Amin. Jadi selamatkan dari penyakit, selamatkan dari musibah, selamatkan dari segala cobaan dan lain sebagainya. Wasallim Ramadan li. Kalau jamak, wasallim Ramadan lana. Selamatkan Ramadan ini, saya baca dalam sebagian penjelasan sebagian ahli, ay minasyawaib. Selamatkan Ramadan ini dari hal-hal yang lain, dari kemaksiatan, dari apa, agar kita ini benar-benar Masya Allah bisa nyaman menjalankan ibadah bulan Ramadan. Amin. Jadi tidak ada hiruk pikuk yang mengganggu ibadah kita sepanjang bulan Ramadan. Tidak ada hal-hal lain yang dapat mengganggu konsentrasi kita di bulan Ramadan. Selamatkan Ramadan ini ya Allah untuk kami. Yang terakhir, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Terimalah ibadah kami sepanjang bulan Ramadan ya Allah, mutaqabbala. Itu harapan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan anugerah bulan Ramadan sebagai bulan yang diistimewakan oleh Allah, bulan turunnya Al-Quran, sebagai bulan yang diistimewakan oleh Allah, bulan kewajiban siam, sebagai bulan yang diistimewakan oleh Allah, bulan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ini kan hanya kita yang dapat. Subhanallah, la haula wala quwwata illa Ustaz, billah. matur suwun. Mohon maaf apabila kekurangan selama 1 tahun ini, Ustaz. Pemirsa, terima kasih sekali lagi. Sebelum pamit, saya mengaturkan terima kasih atas nama kerabat kerja yang bertugas. Insyaallah Hujah Aswaja akan kembali lagi selepas hari raya. Dan selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Saya Adi Prasetyo. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.